Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita ketemu lagi nih di pembahasan materi sejarah kebudayaan Islam. Kali ini kita akan membahas materi kelas 10 Madrasah Aliyah Sederajat, rangkuman bab 6 tentang peradaban Islam Daulah Umayyah di Andalusia. Sejarah lahirnya Daulah Umayyah di Andalusia. Yang pertama, ini adalah penaklukan Andalusia. Sebelum Islam masuk ke Andalusia, Islam sudah terlebih dahulu berkembang di Afrika Utara. Setelah kawasan Afrika Utara benar-benar dapat dikuasai Islam dan menyatakan kesetiaannya terhadap pemerintahan Musa bin Nusair, umat Islam mulai memusatkan perhatiannya untuk menaklukkan Andalusia. Musa bin Nusair sebagai gubernur Afrika Utara mengutus Thorif bin Malik untuk menyelidiki keadaan Andalusia saat itu. Dengan ditaklukkannya Andalusia, maka periode pertama pemerintahan Daulah Umayyah Andalusia dimulai dengan pusat pemerintahan di Damaskus. Jadi pada intinya, Daulah Umayyah di Andalusia ini sudah berjalan pemerintahannya ketika pemerintahan Daulah Umayyah di Damaskus ini sebagai pusatnya. Jadi pusatnya di Damaskus, namun Andalusia juga sudah berjalan pemerintahannya, begitu ya. Nah, selanjutnya ada peran Abdurrahman I. Keruntuhan Daulah Umayyah di Damaskus dan digantikan oleh Daulah Abbasiyah di Baghdad menyisakan satu orang keturunan dari Daulah Umayyah, yaitu Abdurrahman I, yang bergelar Ad-Dakhil. Abdurrahman Ad-Dakhil berhasil lolos dari kejaran tentara Bani Abbasiyah yang berhasil menaklukkan Daulah Umayyah di Damaskus pada saat itu. Perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan masa Daulah Umayyah di Andalusia. Abdurrahman Ad-Dakhil berhasil meletakkan sendi dasar yang kokoh bagi tegaknya Daulah Umayyah di Andalusia selama kurang lebih 32 tahun masa pemerintahannya. Karena ketangguhannya itu, ia dijuluki Raja Wali Quraisy. Daulah Umayyah di Andalusia terbagi menjadi beberapa periode, diantaranya periode pertama dimulai sejak Andalusia dikuasai pada masa Daulah Umayyah berpusat di Damaskus. Pada periode kedua ini, Daulah Umayyah mengalami kemajuan dalam berbagai bidang. Mohon maaf, pada periode kedua, Daulah Umayyah mengalami kemajuan dalam berbagai bidang. Periode ketiga berlangsung mulai dari pemerintahan Abdurrahman III yang bergelar An-Nasir. Pada periode ini, penguasa mulai memakai gelar khalifah. Jadi pada periode pertama dan periode kedua menggunakan gelar Amir ya. Kemudian periode keempat terjadi antara tahun 1013 sampai 1086, di mana mulai terlihat melemah karena terpecah-pecah menjadi lebih dari 30 negara kecil di bawah pemerintahan raja-raja golongan yang berpusat di Seville. Periode kelima berlangsung dari tahun 1086 sampai 1248. Pada periode ini muncul kekuatan yang dominan yaitu Daulah Murabbitun yang berasal dari Afrika Utara yang sedikit banyak membantu umat Islam di Andalusia dari serangan orang-orang Kristen. Periode ke-6 berlangsung dari tahun 1248 sampai 1492. Pada periode ini kekuasaan Islam hanya di daerah Granada, yaitu di bawah kekuasaan Bani Ahmar. Ilmu-ilmu pengetahuan dan sains. Yang pertama ada di bidang filsafat. Tokoh pertama dalam sejarah filsafat Spanyol adalah Abu Bakar Muhammad Ibnu Asy-Syaikh yang lebih dikenal dengan Ibnu Majah. Tokoh kedua adalah Abu Bakar Ibnu Tufail yang berasal dari Wadi, sebuah kota kecil di timur Granada. Sains. Abbas Ibnu Fams terkenal sebagai ahli dalam ilmu kimia dan astronomi, sekaligus sebagai orang yang pertama kali menemukan pembuatan kaca dari batu. Ahmad bin Ibbas, ahli dalam bidang obat-obatan. Dalam ilmu geografi, ilmuwan yang terkenal adalah bernama Ibnu Zubair. Selanjutnya di bidang kedokteran, Tabib Ibnu Qurra, ia dianggap sebagai bapak ilmu kimia. Ar-Razi atau Razes, karyanya yang terkenal dalam bidang penyakit campak dan cacar yang diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. Dan yang ketiga ada Ibnu Sina, di Eropa disebut dengan Avicenna. Selanjutnya di bidang fikih, Dalam bidang fikih, Islam di Spanyol menganut mazhab Maliki yang diperkenalkan pertama kali oleh Ziyad bin Abdurrahman.
Selanjutnya di bidang sejarah, orang yang pertama kali mengemukakan teori perkembangan sejarah adalah Ibnu Khaldun. Melalui karyanya yang berjudul Muqaddimah, buku ini menjadi tumpuan studi ilmuwan-ilmuwan barat. Beliau juga merupakan perumus filsafat sejarah. Selanjutnya peradaban dan pembangunan. Adapun pembangunan terpusat di Cordoba dan Granada. Selanjutnya, kemunduran Daulah Umayyah di Andalusia. Di antara faktor-faktornya adalah yang pertama, tidak jelasnya sistem peralihan kekuasaan, yang kedua, tidak adanya ideologi pemersatu, yang ketiga, keterpurukan ekonomi, dan yang keempat, terasing. Baik, cukup sekian pembahasan kita pada materi kali ini. Thank you, don't forget like, comment, and subscribe. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.